Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video ini kita akan belajar mengenai globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, berbicara mengenai globalisasi, apa sih arti globalisasi itu? Menurut Emmanuel Richter, globalisasi dapat diartikan sebagai jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam menjadi saling ketergantungan dalam persatuan dunia. Menurut ahli lain yaitu Selo Soemarjan atau Bapak Sosiologi Indonesia, beliau berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Nah, jadi globalisasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia yang global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi saat ini mempercepat akselerasi proses globalisasi. Pada awalnya, proses perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selain adanya kemajuan dalam masyarakat yang global, terdapat dampak yang ditimbulkan. Ada yang bersifat positif dan ada juga yang negatif. Nah, berikut ini akan dipaparkan dampak positif yang ditimbulkan dari adanya globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan pola pikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya iptek sehingga masyarakat bisa berkreasi, berinovasi, dan mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, dapat menghasilkan alat-alat canggih sehingga meningkatkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, berikut akan dipaparkan dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi. Yang pertama yaitu sikap individualistik. Yang kedua yaitu gaya hidup kebarat-baratan atau westernisasi. Yang ketiga yaitu disintegrasi bangsa. Yang keempat yaitu pola hidup masyarakat yang konsumtif. Yang kelima yaitu demoralisasi. Yang keenam yaitu kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adalah kriminalitas. Yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman sudah paham dan mengerti kan apa itu globalisasi serta dampak yang ditimbulkan? Sekarang kita uraikan ya, apa saja upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu dalam bidang budaya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyaring budaya yang masuk ke Indonesia. Kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, mematenkan dan mempublikasikan setiap budaya Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya yang kedua yaitu dalam bidang iptek. Hal yang dapat dilakukan adalah berkompetensi dalam kemajuan iptek. Yang kedua,
meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia di bidang iptek. Yang keempat, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Yang kelima, selalu berorientasi ke masa depan. Upaya yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, upaya dalam bidang komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi untuk kemajuan masa depan. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijak. Dan upaya yang terakhir yaitu dalam bidang transportasi. Yang pertama, memanfaatkan transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi yang tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga materi yang dipaparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.